Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel YouTube saya. Dalam video kali ini, saya ingin coba sharing dengan teman-teman semuanya mengenai metode atau teknik yang sudah saya pakai sejauh ini dan sudah saya latih sejauh ini. Tapi pertama kali saya harus sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwasannya yang saya sampaikan nantinya, saya hanya menyampaikan beberapa metode yang sekiranya bisa saya gambarkan secara kasar aja ya, karena lebih baik ya disarankan teman-teman itu datang ke terapis yang lebih ahli dalam melakukan masa-masa terapi ini, karena saya menyampaikan ini hanya sebagai gambaran kasar saja, karena saya bukan seorang terapis. Saya hanya seorang yang mempunyai gangguan bicara, dan saya hanya menyampaikan apa yang sekiranya bisa saya sampaikan seperti ini saja, karena saya dari awal akan menegaskan ya, untuk teman-teman nantinya disarankan untuk datang ke terapis bicara yang lebih terpercaya dan mempunyai kredibilitas yang baik, karena sebaik-baiknya belajar itu dari orang yang ahlinya, karena saya hanya sebagai orang yang mempunyai gangguan bicara saja. Oke, jadi dalam video kali ini saya ingin coba sharing mengenai satu metode. Jadi ini gabungan 3 tahapan ya, namanya metode fluency shaping therapy, yang dimana di sini adalah kombinasi penanganan dari 3 target secara bersama-sama, yang terdiri dari airflow management in stuttering treatment, kedua ada gentle phonatory onset, dan prolonged speech. Jadi dalam metode kali ini untuk melatih agar kita dapat berbicara dengan pernapasan yang tenang, pita suara dan otot artikulasi yang rileks. Oke teman-teman ya. Oh iya, nanti untuk materinya akan saya coba kirim ya nanti ya ke grup WhatsApp ya, atau nanti akan saya coba sampaikan di link deskripsi di bawah ini. Oke. Di sini saya akan coba untuk menyampaikan secara ini aja ya, secara singkat saja, karena lebih baik memang kita sebenarnya tuh untuk ketemuan langsung, atau kita nanti bisa voice call atau video call grup bareng di grup WhatsApp yang sudah tersebar di 7 wilayah. Nanti kita bisa lebih sharing dengan lebih dalam di grup tadi ya, atau nanti kita bisa untuk video call berdua, bertiga, berempat, berlima, atau sampai berlapan, kita bisa nanti belajar bareng, kita berlatih bareng. Oke. Oh iya, pada dasarnya untuk terapi ini, untuk metode ini, kita dilatih untuk lebih menyadari kapan kita harus mengeluarkan suara, kapan kita harus stop dalam berbicara. Karena apa? Karena mayoritas kita itu banyak yang tidak menyadari kapan kita harus bersuara, dan kapan kita harus stop untuk ngomong. Ini sangat-sangat harus disadari oleh semua orang-orang. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa mengatasi dalam menyadari ketika dia berbicara. Ini sangat-sangat penting teman-teman, karena dia harus di sini dalam metode ini dia harus menyadari agar dia bisa mengatur tempo dia bisa mengatur kata-kata yang keluar dari mulut dia, karena ketika dia berbicara dengan cepat, dia akan akan banyak untuk belepotan, dan ini bisa diredam kalau kita berarti dengan metode ini. Dan ini pastinya butuh waktu yang panjang teman-teman ya, karena kita akan merubah gaya bicara kita yang lama ke gaya bicara yang baru. Dari yang tadi bertahun-tahun kita mempunyai gangguan bicara, dan di sini kita akan berlatih dalam waktu yang disarankan oleh ahlinya itu 3-6 bulan. Kalau teman-teman mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bisa belajar dengan giat, saya yakin dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan bisa kok dipercepat, asalkan teman-teman bisa melatihnya di pagi maupun di malam hari. Nah, di sini saya ingin coba untuk sharing secara singkat aja ya. Jadi di sini kita tuh ada yang namanya huruf vokal, konsonan, suku kata, frase, dan yang paling menjadi PR panjang nantinya adalah untuk kalimat sederhana. Di sini kita ada huruf vokal. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan awalan huruf apa yang susah untuk teman-teman katakan. Misalkan teman-teman susah di huruf T, I, U, atau huruf konsonan A, I, U, E, O. Nah, teman-teman nanti bisa disesuaikan apa yang menjadi kendala teman-teman selama ini. Itu nanti teman-teman bisa melatihnya dengan perlahan-lahan ya. Untuk konsonan,
Oke, sorry. Oke, untuk suku kata di sini ada yang namanya awalan pa, ba, ta, da, ka, ga, ra, pra, pri, tra, tri, dra, dri, dan lain-lain sebagainya. Yang dimana di sini ini juga cukup beragam ya kondisi teman-teman, karena beberapa orang itu ada yang kesulitan untuk menyebutkan kata-kata awalan ta, da, ai, atau enggak sa, atau enggak misalkan tri gitu kan, karena saya pun juga awalan t juga cukup susah. Dan di sini nanti kita akan belajar untuk bisa bagaimana cara untuk mengatasi awalan bicara yang susah. Nah, nanti kita juga di sini untuk salah satu hal yang harus kita sadari juga ya, untuk metode ini kita akan berlatih untuk kita bernafas dulu. Kita harus mengeluarkan nafas sedikit baru kita berbicara. Itu sebenarnya ini teman-teman, ini salah satu yang mendasari teknik ini sih. Ini salah satu yang mendasari teknik fluency shaping therapy. Di sini kita harus membiasakan untuk memulai bicara dengan meniupkan sedikit udara dari mulut. Misalkan gini, tarik nafas dalam-dalam, kita bisa melatih untuk bisa berbicara pelan-pelan dengan seperti ini teman-teman. Karena fakta apa, kalau dari teman-teman ATW itu bilang, jadi ketika kita bernafas dengan merilekskan dulu di sini kita nih, di leher kita, ketika kita bisa tarik nafas sampai 3 kali, itu akan membuat leher kita atau di bagian sini nih akan terasa lebih nyaman, rileks dan nyaman. Kok diulang nih? Oke. Misalkan nih ya, kita menyebutkan awalan kata tra atau dri. Nah, ini kita mempunyai 2 PR sih teman-teman. Jadi kita menyebutkan dengan tanpa dipanjangkan dan diujarkan dengan biasa aja. Misalkan tra, dri, tra, dri. Nah, nanti ada lagi step kedua. Nanti teman-teman harus melatihnya untuk dipanjangkan. Misalkan jadinya teman-teman tarik nafas dulu, keluarkan dengan pelan-pelan, tra, itu diucapkan dengan sepanjang mungkin sampai nafas teman-teman habis. Nah, ini yang nanti teman-teman bisa latih di rumah, karena nanti ini kan latihan seperti ini akan teman-teman menjadi PR selama setiap hari itu ya, selama 3-6 bulan tadi. Kenapa? Karena di sini kita akan mencoba untuk membiasakan gaya bicara kita yang baru, yang salah satunya kita dituntut untuk bisa berbicara lebih panjang dengan satu tarikan nafas. Oke? Dan disitu kita harus melatih dengan cara seperti ini. Terus ada lagi, nanti kita masuk ke tadi kan suku kata ya, kata tadi, terus ke kata. Misalkan sekarang ke kata nih, kata itu misalkan ada contohnya, misalkan di kata-kata duri misalkan sini kita tadi ya, awalnya kita coba ucapkan dengan tanpa dipanjangkan, duri. Nah, kita bisa mengulangi 3-5 kali agar kita terbiasa teman-teman ya. Kita mengulangi ini sampai 3-5 kali agar kita membiasakan dengan benar-benar, agar rutin, agar nanti menjadi terbiasa. Nah, selanjutnya kita coba untuk panjangkan, misalkan duri. Jadinya nanti gini. Ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa tarik nafas panjang. Saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan ada kata-kata dramatis. Itu kan berarti 3 suku kata ya. Dramatis itu harus itu nanti jadinya teman-teman harus lebih panjang nafasnya, dan ini bisa dilatih untuk setiap hari pastinya ya. Coba saya kasih contoh ya. Jadi nanti dramatis. Nah, itu teman-teman bisa latih terus. Ini tadi tuh ya teman-teman. Tadi itu dari suku kata, dari yang dra, tri tadi tuh, dra, tri, pra dan lain sebagainya. Itu teman-teman tadi bisa latih itu selama setiap hari tadi. Kedua nanti ada suku kata, ada kata dan frase.
Oh iya, satu lagi ya teman-teman, frase ya. Tadi saya belum bilang ya. Satu lagi nih frase ya. Jadi kalau tadi ada suku kata, ada kata, di sini ada frase. Yang dimana contohnya itu ada misalkan ada paku payung. Sama itu teman-teman ya. Kita latihnya itu dengan 2 step. Pertama, ucapkan tanpa dipanjangkan, dan kedua dipanjangkan dengan menarik nafas sepanjang mungkin, dan ingat tiup udara di mulut baru kita berbicara. Misalkan ya, ini kita belum panjangkan, jadi nanti gini, paku payung, paku payung, paku payung. Ini bisa kita ulang 3-5 kali ya teman-teman, jika akhirnya kita terbiasa. Kedua, kita lanjut, kita dipanjangkan ya, jadi nanti gini, udah kalau panjangan, tarik nafas dulu, jangan lupa nanti kita untuk mengeluarkan napas dari mulut dengan udara sedikit, baru kita berbicara. Jadi nanti gini, paku payung. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk kita melatihnya dengan intens, melatih dengan lebih serius, nanti kita bisa ya teman-teman ya, untuk kita sharing melalui grup Telegram maupun di 7 grup WhatsApp yang ada di 7 provinsi. Nanti teman-teman kita bisa berarti bareng melalui voice note maupun melalui video call grup. Karena kalau melalui video ini saya mungkin nggak bisa menyampaikan dengan maksimal lah, karena akan lebih enak kalau kita ngobrol dengan cara langsung, kita ngobrol dengan face to face, dengan bertemu dengan kita bertatap muka, agar kita bisa lebih dapat pembelajarannya. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini dikhususkan untuk teman-teman yang memang untuk melatih artikulasinya yang masih belepotan, atau teman-teman yang ingin menurunkan tempo bicara yang cepat. Karena ini adalah salah satu faktor untuk ini adalah salah satu metode atau teknik untuk menurunkan atau untuk membuat tempo bicara normal seperti orang pada biasanya. Karena ketika kita bisa berbicara dengan normal, atau kita belum bisa, mungkin ini akan membutuhkan waktu panjang teman ya, untuk kita bisa berbicara dengan tempo yang normal. Tapi nggak masalah, karena kita butuh proses, kita butuh berproses dengan semangat, dengan antusias, dan dengan penuh perjuangan. Karena tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang yang mubazir. Dan saya yakin untuk teman-teman yang sekiranya ingin berubah, yang sekiranya ingin merubah gaya bicaranya menjadi gaya bicara yang baru, menjadi mempunyai cara bicara yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau teman-teman mempunyai motivasi yang kuat, mempunyai goals yang kuat, mempunyai target-target yang terukur, misalkan teman-teman ingin melakukan terapi ini dari jangka waktu misalkan 3 bulan, silakan dimaksimalkan selama 3 bulan. Tapi asalkan dengan niat yang sungguh-sungguh, latihan dari pagi dan siang. Teman-teman bisa melatihnya pagi bisa 15 menit atau 30 menit, dan sama malam juga gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Tapi semakin lama teman-teman melatih, akan semakin membentuk jaringan atau cara bicara yang baru, cara bicara lebih baik, dan itu nantinya akan terbiasa teman-teman. Karena di sini kita tuh karena dengan terapi ini kita nih berusaha untuk memaksakan cara bicara yang baru dengan metode yang ada. Dan ini kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan metode yang baru, agar metode ini bisa benar-benar nangkap di otak kita, agar bisa gimana caranya metode ini biar bisa benar-benar bisa kita pahami sepaham-pahamnya, dan akhirnya bisa bahasa itu bisa teman-teman, bisa terinstal layaknya software komputer tuh akan benar-benar nancap di otak. Dan ini butuh waktu yang panjang hingga akhirnya teman-teman bisa mempunyai gaya bicara yang lebih tenang dan lebih teratur dan artikulasi yang baik. Oke, segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa share, nanti setelah ini kita bisa sharing di grup WhatsApp maupun di grup Telegram. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.